Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada pertemuan kali ini kita berada di bab 2 yaitu Al-Marafiq Al-Madrasiyah atau fasilitas-fasilitas sekolah. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan mempelajari tentang keterangan tempat dan struktur kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dan khobarnya ini merupakan keterangan tempat. Langsung saja, di sini ada beberapa kata yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang keterangan tempat. Ada yang berupa harfu jar dan ada yang berupa dzarful makan. Harfun merupakan kata yang tidak kita ketahui maknanya kecuali sudah disandingkan dengan kata setelahnya. Harful jar ini harfun yang membuat kata setelahnya ini menjadi majrur. Apa itu majrur? Majrur itu keadaan suatu kata yang ditandai dengan harokat huruf terakhirnya ini menjadi kasroh. Umumnya harokat huruf terakhirnya ini kasroh. Kalau dzarful makan, ini sebuah isem atau kata benda yang mana dia tuh mansub, umumnya harokat huruf terakhirnya itu fathah dan dia menjelaskan tentang tempat. Baiklah, langsung saja. Inilah kata-kata yang sering digunakan untuk menjelaskan keterangan tempat. Pertama yang berupa harful jar, di sini ada fi. Fi artinya di dalam. Contohnya at-tilmidzu fil fasli. At-tilmidzu ini murid, fi di dalam, al-fasli kelas. At-tilmidzu fil fasli, murid itu di dalam kelas. Kemudian ada ala. Ala artinya di atas. Di atasnya ini menempel. Contohnya al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu buku, ala di atas, al-maktabi meja. Al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Maksudnya di sini menempel nanti karena di sini ada di atas juga tapi tidak menempel, yaitu fauqa. Fauqa ini artinya di atas tapi dia melayang, tidak menempel. Contohnya as-sama'u fauqal ardi. As-sama'u artinya langit, fauqa di atas, al-ardi ini bumi, langit di atas bumi. Langit ini kan di atas bumi ini kan nggak nempel. Nah, maka kita menggunakan fauqa. Contoh lain, misalkan ada burung yang terbang di atas kepala kita, maka kita gunakan fauqa. At-tuyuru fauqona, gitu kan? Burung-burung di atas kita. Jadi tidak menempel. Kalau ala ini menempel. Ala ini digunakan bukan hanya untuk yang horizontal tapi juga vertikal. Contohnya misalkan ada jam menempel di dinding, kita gunakan ala. As-sa'atu 'alal haiti, jam itu di dinding. Itu ala dan fauqa. Kemudian ada tahta. Tahta artinya di bawah. Contohnya al-ardiyatu tahta saqfi. Al-ardiyatu itu lantai, tahta di bawah, as-saqfi atap. Al-ardiyatu tahta saqfi. Lantai itu di bawah atap. Kemudian ada amama. Amama artinya di depan. Contohnya as-sahatu amamal fasli. As-sahatu itu artinya halaman, amama di depan, al-fasli kelas. As-sahatu amamal fasli. Halaman itu di depan kelas. Kemudian ada waro'a. Waro'a artinya di belakang. Contohnya al-hammamu waro'al fasli. Al-hammamu artinya kamar mandi, waro'a di belakang, al-fasli kelas. Al-hammamu waro al-fasli. Kamar mandi itu di belakang kelas. Kemudian ada janiba. Janiba artinya di samping. Contohnya al-ma'malu janibal fasli. Al-ma'malu artinya laboratorium. Janiba di samping, al-fasli kelas. Al-ma'malu janibal fasli. Laboratorium itu di samping kelas. Kemudian ada wasato. Wasato artinya di tengah. Contohnya at-talamizu wasatol maidani. At-talamizu ini jamak dari at-tilmid. Tilmid itu murid. Kalau at-talamizu itu muridnya banyak. Jadi murid-murid. Wasato di tengah, al-maidani lapangan. At-talamizu wasatol maidani. Murid-murid itu di tengah lapangan. Kemudian ada baina. Baina artinya di antara. Contohnya al-qa'atu bainal masjidi wal maktabati. Al-qa'atu artinya aula, baina di antara, al-masjidi masjid, wa ini dan,
Kemudian al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-qa'atu bainal masjidi wal maktabati. Aula itu di antara masjid dan perpustakaan. Kemudian terakhir ada haula. Haula artinya di sekitar. Contohnya at-talamizu haula sahati. At-talamizu ini artinya apa tadi? Murid-murid, muridnya banyak ya. Haula di sekitar, as-sahati halaman. At-talamizu haula sahati, murid-murid itu di sekitar halaman. Jadi kalau istirahat biasanya murid-murid menyebar kan di sekitar halaman. Nah, kata ini, semua kata ini baik yang berupa harful jar atau zarful makan, fi ala fauqa tahta amama wara'a janiba wasata baina dan haula, ini semua merupakan adawatul jar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata setelah kata ini. Jadi kalau ada kata setelah fi ala fauqa tahta amama wara'a janiba wasata baina dan haula, itu dia keadaannya menjadi majrur yang ditandai dengan umumnya harokat huruf terakhirnya itu kasroh. Jadi majrur itu keadaan suatu kata yang ditandai dengan harokat huruf terakhirnya itu kasroh. Umumnya ya, karena nanti kita bisa temukan ternyata ada yang majrur tandanya itu bukan kasroh tapi ya. Contohnya al-muslimuna jadi al-muslimina atau al-muslimani jadi al-muslimaini itu. Tapi di sini umumnya kebanyakan nih harokat huruf terakhirnya ini kasroh. Nah, kita bisa lihat di sini fi, setelah fi ini ada al-fasli. Nah, kata al-fasli ini harokat huruf terakhirnya ini menjadi kasroh. Artinya kita tidak boleh baca dhammah atau fathah. Tidak boleh fil faslu atau fil fasla, harus fil fasli. Begitu juga dengan kata yang lain, ala. Ala ini setelahnya ada kata al-maktab. Al-maktab juga di sini harokat huruf terakhirnya ini kasroh. Alal maktabi. Tidak boleh kita baca alal maktabu atau alal maktaba. Dan lainnya juga sama. Fauqal ardi. Ini kasroh. Kemudian tahtas sakfi. Ini juga kasroh. Kemudian di sini ada amamal fasli. Ini juga kasroh. Kemudian waro al fasli. Ini kasroh. Janibal fasli. Kasroh juga. Wasatol maidani. Ini kasroh. Bainal masjidi. Kasroh. Wal maktabati. Kasroh. Kemudian haula sahati. Ini juga kasroh. Jadi kata yang datang setelah kata-kata ini fi, ala, fauqa, tahta, amama, wara'a, janiba, wasata, baina dan haula ini menjadi majrur yang ditandai dengan umumnya harokat huruf terakhirnya ini menjadi kasroh. Maka disebut adawatul jar. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita perhatikan semua contoh ini, at-tilmizu fil fasli, al-kitabu alal maktabi, as-samau fawqal ardi, dan seterusnya. Ini merupakan kalimat yang strukturnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Masih ingat nggak apa itu mubtada dan apa itu khobar? Nah, coba lihat di sini. Ini contoh pelajaran kemarin tentang mubtada dan khobar. Abi jundiyun, ayahku adalah tentara. Kita ulangi, apa itu mubtada? Mubtada itu ismun atau kata benda yang berada di awal sebuah kalimat yang merupakan subjek. Di sini mubtada ini abi. Nah, kemudian khobar, apa itu khobar? Khobar itu ismun atau kata benda yang datang setelah mubtada yang berkedudukan sebagai predikat atau suatu yang menjelaskan tentang mubtada. Di kalimat ini khobarnya adalah jundiyun. Ini khobar. Abi ini mubtada, jundiyun ini khobar. Sekarang kita lihat beberapa contoh yang telah kita pelajari tadi. Di sini ada at-tilmizu fil fasli, murid itu di dalam kelas. Kemudian al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Kemudian as-sahatu amamal fasli, halaman itu di depan kelas. Kemudian ada al-hammamu waro al-fasli, kamar mandi itu di belakang kelas. Kalimat-kalimat ini juga ternyata strukturnya ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya tentu ismun atau kata benda yang ada di awal kalimat, yaitu at-tilmizu, kemudian al-kitabu, kemudian as-sahatu, dan al-hammamu. Nah, kata-kata ini, semua kata benda yang ada di awal kalimat ini adalah mubtadanya. Sekarang khobarnya mana? Khobarnya tentu kata yang datang setelahnya. Ada fil fasli, kemudian alal maktabi, kemudian amamal fasli, dan waro'al fasli. Jadi fil fasli, alal maktabi, amamal fasli, dan waro'al fasli, semua kata-kata ini merupakan kata yang datang setelah mubtada dan dia menjelaskan keadaan mubtada. Jadi dia itu merupakan
predikat. Nah, maka semua ini disebut khobar. Jadi ini khobar dari kalimat-kalimat yang telah kita pelajari tadi. Ternyata kalau kita perhatikan, khobar di contoh yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya dan di pelajaran ini agak berbeda. Kenapa? Karena khobar yang telah kita pelajari dulu, itu dia hanya terdiri dari satu kata. Tapi kalau di sini dia merupakan keterangan tempat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Di sini ada fil fasli, ada alal maktabi, kemudian amamal fasli, waro'al fasli. Semua khobar ini dia merupakan keterangan tempat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Intinya, khobar itu bisa jadi dia terdiri dari satu kata, yang mana kita sebut khobarnya ini mufrad atau terdiri dari satu kata. Contohnya abi jundiyun. Kemudian ada juga khobar yang dia itu tidak terdiri dari satu kata, tapi terdiri dari dua kata atau lebih. Maka ini disebut syibhul jumlah. Nah, khobar jenis ini disebut syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu terdiri dari dua kata atau lebih yang menyerupai kalimat. Kenapa disebut menyerupai kalimat? Karena dia bukan kalimat lengkap. Fil fasli di dalam kelas ini kan bukan kalimat, tapi tidak terdiri dari satu kata, tapi terdiri dari dua kata atau lebih. Maka kita sebut di sini syibhul jumlah atau sesuatu yang menyerupai kalimat. Nah, intinya di pelajaran kali ini kita mengetahui bahasanya ada struktur mubtada khobar yang mana khobarnya itu terdiri dari satu kata. Ada juga struktur kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobarnya ini merupakan keterangan tempat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, di sini di pelajaran kita kali ini tidak usah bingung dengan istilah-istilah ini. Yang penting kalian bisa menentukan dalam sebuah kalimat itu mana mubtadanya dan mana khobarnya. Nah, terakhir kemarin di pelajaran sebelumnya tentang mubtada dan khobar, kita kan telah membahas bahwasanya khobar ini harus satu jenis dengan mubtadanya kan. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya pun muzakkar. Kalau mubtadanya muannats, maka khobarnya pun muannats. Tapi kalau misalkan khobarnya itu bentuknya kayak gini nih, keterangan tempat atau syibhul jumlah ya, terdiri dari dua kata atau lebih, maka kita tidak usah memikirkan kesesuaian antara mubtada dan khobarnya dalam jenisnya. Misalkan di sini ada as-sahatu amamal fasli. As-sahatu kan muannats, tidak usah kita ubah menjadi muannats juga. As-sahatu amamatal fasli misalkan, tidak usah. Jadi sudah aja seperti ini sesuai dengan asalnya. Nah, ini dia pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau agak bingung mungkin bisa diulangi lagi, pelajari lagi supaya bisa dipahami. Kalau belum paham juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Syukron ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.